Dan makin diviralkan banyak media sosial, sosok Sudewo yang dianggap banyak orang tak berpihak pada rakyatnya usai mengambil langkah kontroversial dengan menaikkan pajak PBB hingga 250% yang berdalih demi pembangunan kini mengundang kemarahan gelombang protes warga Pati secara besar-besaran. Sudewo yang di awal memiliki keberanian di luar nalar disebut siap meladeni pendemo hingga 50.000 orang, tak gentar untuk meladeni dan tak akan mundur sejengkal pun, bahwa kepemimpinannya tak boleh ada yang berani menentang, sebab jika ada itu urusannya akan lain, ungkap sang Bupati Pati tersebut. Maraknya kabar yang diekspos hingga ramai orang mencari tahu siapa Sudewo sebenarnya yang dianggap telah melukai banyak orang Pati dengan berbagai sikap kontroversial sebab keberanian dan tantangannya tersebut, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini selengkapnya. Mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat, sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Masuk rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul. Bicara Mas Bimo ada kerja. Kau ada mengatakan. Kamu siapa apa tertib? Tahu juga tertib. Masa kamu? Kalau kita ada kerja. Ayo, saya kira. Ayo sampai kecot. Kalau ya, maksudnya ya. Hei, saya kira apa saya? Sampai kecot. Karena apa? Karena kita memang menginginkan adanya pergantian atau dia mundur. Ya terserah caranya bagaimana. Terserah dia mundurkan diri kan, terserah dia mau di apa namanya dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito kan, atau kita yang lecer terserah. Inilah sosok Bupati Sudewo yang lahir 11 Oktober 1968 di Pati, Jawa Tengah, lulusan Teknik Sipil Universitas 11 Maret dan Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode yang mewakili Partai Gerindra dan daerah pemilihan Jawa Tengah. Sudewo yang dalam setiap aksi kepemimpinannya dikenal lantang dan berani mengeluarkan kata-kata yang dianggap melukai rakyat Pati, kini akhirnya menuai kontroversi yang memuncak setelah menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 hingga 250% yang diklaimnya sebagai upaya penyesuaian setelah 14 tahun tanpa revisi dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Tetapi kebijakannya kini malah memicu protes luas di masyarakat yang dianggap memberatkan, hingga akhirnya berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran warga dan mahasiswa yang menurunkan pendemo hingga mencapai 50.000 orang. Dan atas semua sepak terjang sikap arogansi dan kebijakannya yang dianggap kontroversial, akhirnya ramai barisan Pati melawan dengan menguliti Sudewo dengan membeberkan sikap dan perilaku pribadi yang dianggap nyeleneh dengan menyebarkan saat sang Bupati bagi-bagi banyak uang kepada para biduan dangdut hingga ikut asik berjoget dengan personel 3 serigala yang tak senonoh dan meresahkan banyak orang. Tercatat juga saat menjadi anggota DPR RI pernah terseret dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, hingga KPK menyita uang di rumah Sudewo sebesar 3 miliar meski Sudewo membantah dan kasusnya tersebut belum tuntas sampai sekarang. Dan mesti telah meminta maaf atas semua perlakuannya hingga akhirnya membatalkan kenaikan pajak PBB 250% tersebut. Rakyat tetap menuntut sang Bupati untuk lengser
atau dilengsarkan karena dianggap arogansi dan banyak kebohongan dari dugaan tata kelola pemerintahan yang penuh keburukan. Akan tetapi hendaknya nanti barangkali didengar ini oleh para pejabat-pejabat pemerintah, kalau ingin pahalanya mengalir terus sampai nanti mati terus mengalir, hendaknya betul-betul dikukuhkan bahwa siapapun dari kaum muslimin yang sudah membayar zakat dari usahanya, mereka tidak perlu membayar pajak. Kemudian jenis-jenis usaha yang secara fikih tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia adalah menghasilkan yang banyak, bisa diberi zakat. Karena apa? Dia melibatkan urusan negara, pajak. Semestinya ini ada tugas PR besar pemerintah. Karena ini, maka harus ada sumbangsih kepada negara. Kemudian pada zaman Khalifah Umar, pernah Khalifah Umar itu meminta kepada rakyat selain daripada zakat karena untuk kepentingan. Akhirnya menjadi kewajiban bernegara. Jadi semua rakyat dimintai untuk memberikan sesuatu kepada negara selain daripada zakat. Ini adalah ijtihad beliau. Untuk sebuah kebutuhan, di saat ada bukan dikit-dikit kena pajak, akan tapi sesuai dengan kebutuhan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyeru untuk mempersiapkan demi untuk futuhat, pelebaran kaum muslimin, dakwah. Maka karena mendesak waktu itu semua orang, bukan urusan zakat sudah ada sendiri. Maka disinilah ini sebagai kisah yang jadi dasar sebuah negara bisa meminta kepada rakyat selain daripada zakat untuk kepentingan negara. Tentunya ada aturan-aturannya di sini. Bukan berlebihan dikit-dikit kepotong pajak. Negara boleh meminta kepada rakyatnya, tentunya dengan aturan ini. Rakyat sudah tercukupi, rakyat yang begini, untuk kepentingan negara. Kemajuan negara ini adalah sah. Tapi kalau sudah dikit-dikit kena pangkas, nanti masuk wilayah zalim, nerakanya paling dalam. Sudah begitu, sudah dikumpulkan, disalahgunakan, nggak jadi ini, nggak jadi itu, tapi masuk sakunya sebagian orang, misalnya, wah ini lebih jahat lagi, double jahatnya. Seperti itu jadi masalah perpajakan. Jadi Anda sebagai seorang muslim, patuhlah dengan kewajiban beragama terlebih dahulu. Kalau urusannya karena negara kita semacam ini, maka kewajiban bernegara yang harus Anda bayar, Anda harus paham makna ini, tujuannya untuk membantu yang lainnya, memakmurkan negara dan sebagainya. Biarpun yang sesungguhnya, kalau di dalam Islam yang sudah bayar zakat sudah cukup, kecuali bab sukarela. Kemudian sudah membayar zakat, jangan dibebani dengan yang namanya pajak. Artinya zakat bisa mengurangi pajak. Kemudian di saat masih adanya pajak yang semacam ini, kami himbau untuk digunakan sebaik-baiknya. Harus jelas, amanat. Hidup itu sebentar. Jangan sampai kita menjadi pejabat sesaat, ternyata nerakanya panjang. Sudah mengumpulkan pajak yang simpang siur, ya, pajak sendiri kan belum jelas. Artinya bagaimana hukum pajak itu sendiri kan perlu dibahas. Tanggapan Buya Yahya bukan membahas Sudewo secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait hukum pajak dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa menjadi seorang pemimpin berarti memilih untuk berpihak kepada rakyat, dan kebijakannya soal pajak bukanlah suatu alat untuk memberatkan dan menindas, melainkan alat untuk mensejahterakan yang menjadi amanah yang harus ditunaikan dengan jujur. Karena setiap rupiah adalah keringat rakyat yang jika disalahgunakan, ganjaran di dunia adalah hukum dan ganjaran di akhirat adalah pertanggungjawaban yang tiada tara.